Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan belajar fikih kita melalui bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal dalam kitab beliau Al-Mukhtasarul Latif sampai perkataan beliau qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin ila anqal faslun fima yahrumu 'alal muhdits. Ini suatu pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. Artinya dia nggak punya wudu. Orang yang nggak punya wudu, maka haram atasnya melakukan hal-hal di bawah ini. Kalau dia lakukan, dia mendapatkan dosa. Dia tinggalkan, dia mendapatkan pahala. Wa man intaqada wudu'uhu haruma alaihi as-shalah. Dan siapa saja yang batal wudunya, maka haram atasnya melaksanakan sholat. Baik laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa. Kalau batal wudunya, maka haram untuk melakukan sholat. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, hukumnya haram. Atau anak-anak misalnya, anak kita mau sholat, maka wajib kita suruh wudu dulu. Gak boleh sholat gak pakai wudu. Haram. Dosanya atas si walinya atau pendidiknya, baik itu guru yang mengajarkannya. Kalau yang ngajarin orang tua, maka orang tuanya dosa. Kalau dia punya anak sholat tapi nggak pakai wudu. Jadi sholat harus menggunakan wudu. Begitu juga yang seperti sholat. Sujud tilawah, sujud syukur. Ya, itu kan dia syaratnya harus punya wudu. Sujud syukur, sujud tilawah itu syaratnya harus punya wudu, harus menghadap kiblat, harus menutup aurat, ada takbirnya. Itu dia mesti punya wudu, mesti nutup aurat. Jadi kalau ada pemain bola nyetak gol dia sujud, ya itu bukan sujud syukur gitu. Karena sujud syukur itu dia harus punya wudu, harus menghadap kiblat, harus menutup aurat. Kemudian wa tawafu, yang kedua tawaf. Siapapun yang pengen tawaf, maka dia harus punya wudu. Tawaf itu sama seperti sholat, hanya saja di dalam tawaf itu Allah membolehkan kita untuk berbicara, boleh ngomong. Tapi tawaf itu dia sama kedudukannya seperti sholat, melaksanakannya harus dengan wudu. Meskipun anak kecil, ya anak kecil umpamanya dia tawaf, tetap wajib punya wudu. Kalau ada anak kecil melaksanakan umrah atau haji, umpamanya dia lahir di Saudi gitu, dibawa sama maknya haji, ketika pulang ke Indonesia baru dewasa dia, maka tetap dia wajib haji lagi nanti gitu. Karena saat dia haji itu masih kecil, belum wajib haji. Haji itu wajib ketika sudah dewasa. Kemudian wa mashul mushafi, yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga wa mashul mushafi, menyentuh Al-Quran. Haram bagi orang yang berhadas kecil menyentuh mushaf. Mushaf itu adalah Al-Quran yang terangkum pada satu buku. Ma baina daffataini huwal mushaf. Berdasarkan firman Allah, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh memegangnya, yaitu Al-Quran, kecuali orang-orang yang suci. Dan suci yang dimaksud di sini adalah wudu. Yang dimaksud mushaf di sini juga bukan yang ada di Lauhil Mahfuz, seperti sebagian orang meyakini hal itu. Dia bilang megang Quran, yang nggak boleh itu di Lauhil Mahfuz. Kalau di Lauhil Mahfuz gimana kita megangnya? Menyentuh Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz mustahil secara akal. Ya, masa Allah melarang kita terhadap sesuatu yang mustahil kita lakukan? Nggak mungkin gitu. Dilarang masuk jalur busway kecuali busway. Ini mungkin nggak secara akal? Mungkin, karena bisa dilakukan secara akal. Itu pantas kalau pemerintah kita membuat peraturan seperti itu. Nggak mungkin Allah membuat
larangan daripada sesuatu yang mustahil kita lakukan gitu. Maka yang dimaksud Al-Qur'an adalah al-mushaf yang ada di muka bumi. Nggak mungkin pemerintah kita itu membuat larangan yang kita nggak bisa untuk melakukannya. Ada nggak pemerintah kita bikin aturan dilarang parkir pesawat di jalan raya? Ada nggak? Nggak ada, karena pemerintah kita tahu mustahil kita itu punya pesawat. Begitu juga Allah Ta'ala nggak mungkin melarang sesuatu kepada hamba-hambanya yang mustahil bisa dilakukan oleh hambanya. Jadi jangan ditafsirkan Al-Quran itu dengan perkara-perkara yang mustahil. Larangan Allah nggak mungkin dilarang kecuali hal itu ada. Jadi megang Quran harus dengan wudu. Wahamluhu, dan begitu juga membawanya. Yang keempat, daripada hal yang haram dilakukan orang yang berhadas kecil adalah membawa Al-Quran. Ada yang nanya, kalau membawa Al-Quran dalilnya mana? Tadi kan menyentuh, dalilnya ada, la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersuci. Ini dalil larangan menyentuh. Membawa, mana dalilnya, larangannya gitu. Yang dilarang hanya menyentuh aja, sedangkan membawa dalilnya nggak ada. Ini namanya kias aulawi. Diambil daripada kias aulawi, kias lebih. Kias apalagi, kalau menyentuh aja nggak boleh, apalagi membawanya gitu. Kata Allah dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah engkau mengucapkan kepada kedua orang tuamu itu dan jangan kalian membentak mereka. Larangannya membentak, berarti nonjok boleh. Membentak aja nggak boleh, apalagi nonjok itu. Meskipun nggak ada larangannya, maka disebut kias aulawi. Itu ada juga kias al-musawi, kias yang sederajat. Jangan makan riba. Banyak kejadian di masyarakat kita, jangan makan riba, haram hukumnya. Berarti buat bayar listrik boleh dong. Nah, buat ngisi bensin boleh dong. Ya, sama juga nggak boleh, haram gitu. Ini kias digunakan pada syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi di zaman sahabat Nabi, begitu selesai perang Khandaq, orang kafir pada kabur dengan angin yang begitu keras. Diusir sama Allah Ta'ala, Nabi mengatakan, la yusalli ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizoh. Janganlah seseorang dari kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizoh. Berangkat nih para sahabat semuanya. Begitu masuk waktu asar, sebagian sahabat mengatakan, ayo kita sholat di sini. Sebagian lagi mengatakan, jangan. Nabi bilang, nggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraizoh. Sebagian lagi mengatakan, enggak, maksudnya Nabi itu agar kita bergegas keluar. Bukannya kita nggak boleh sholat kecuali di Bani Quraizoh, artinya buru-buru dah berangkat gitu. Akhirnya sebagian sholat di tempat, sebagian lagi sholat di Bani Quraizoh. Nabi datang, kemudian sahabat menceritakan kejadian tadi. Nabi mengatakan dua-duanya benar. Jadi bukan hanya Al-Quran dan hadis yang menjadi rujukan kita umat Islam, tapi juga ada ijma dan qiyas. Ada kesepakatan ulama dan qiyas sesuai perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian walauhil maktubi lid dirasah, dan papan yang dituliskan Al-Quran untuk belajar, biasanya anak-anak, selagi tulisan itu ada, maka nggak boleh dipegang tanpa wudhu. Papan ini ditulis ayat Al-Quran, nggak boleh tuh pegang papannya kalau kita nggak punya wudhu. Lid dirasah ditulisnya untuk mengajarkan Al-Quran. Gitu. Kalau di Arab, mereka nulis di papan tulis huruf-huruf Arab, bukan niat ngajarin baca Quran, tapi ngajarin bacaan mereka. Nah, mereka berbahasa Arab. Tapi kalau di Indonesia, ditulisnya untuk mengajarkan Al-Quran. Nulis alif bata, tujuannya mengajarkan Al-Quran. Beda niat, beda hukum. Gitu. Karena niatnya untuk mengajarkan Al-Quran, maka nggak boleh itu papan dipegang tanpa wudhu selagi tulisannya masih ada. Gitu. Tapi kalau tujuannya seperti di Arab untuk mengajarkan bacaan mereka, mengajarkan bahasa Arab, maka nggak apa-apa memegangnya. Beda niat, beda hukum. Beda tujuan, beda hukumnya. Atau tali yang ada pada mushaf juga sama, nggak boleh.
Nah, ada tali yang buat nandain halaman berapa tuh, talinya juga nggak boleh kita pegang selagi dia masih menempel dengan Al-Quran. Begitu juga dengan covernya Al-Quran, nggak boleh kita pegang tanpa wudhu. Kalau memang masih menempel, jelas dia nggak boleh. Tapi kalau udah terpisah dan masih dinisbatkan kepada Al-Quran, orang bilang ini sampul Al-Quran, maka masih tetap haram dipegang. Tapi kalau sudah tidak dinisbatkan kepada Al-Quran, boleh dipegang menurut Imam Romli. Tapi kalau kata Syekh bin Hajar, masih belum boleh kecuali jika nisbatnya itu pindah. Misalnya dijadikan sampul kitab yang lainnya tanpa ada nisbat kepada Al-Quran, tanpa ada orang yang tahu, maka ini baru diperbolehkan menurut Imam Ibnu Hajar. Wa yajuzu hamluhu fi amtiatin wa darahim, dan boleh membawa Al-Quran bersama dengan barang yang lainnya meskipun kecil seperti jarum, pensil, dan barang-barang kecil yang lainnya. Tapi niatnya bukan bawa Quran, tapi bawa barang-barang yang lain. Niatnya bawa tas, niatnya bawa jarum, niatnya bawa pensil, atau di dalam tas itu ada kitab fikih, niatnya bawa kitab fikih. Kalau kitab tafsir Al-Quran bagaimana? Boleh apa enggak? Dilihat, kalau memang lebih dominan tafsirnya daripada Al-Qurannya, maka boleh membawanya tanpa wudu. Atau kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf umpamanya seperti Bidayatul Hidayah, di dalamnya ada ayat Al-Quran, nggak apa-apa kita bawa, karena lebih banyak ucapan Imam Ghazalinya daripada ayat Qurannya. Kalau Al-Quran dan terjemahnya itu dia tidak menguatkan makna Al-Quran, tapi hanya arti Al-Quran doang, bukan memperkuat makna Al-Quran, bukan tafsir. Jadi tetap nggak boleh. Al-Quran yang ada terjemahannya tetap kita wajib punya wudhu megangnya. Begitu juga dengan handphone kita, ada aplikasi Al-Quran. Ketika kita buka aplikasi Quran tadi, maka harus kita megangnya punya wudhu. Tapi kalau udah kita close, maka dia kembali lagi hukumnya menjadi handphone. Wa yahillu hamluhu lisabiyil mumayyiz wa masuhu lidirasah. Dan boleh Al-Quran dibawa sama anak kecil yang sudah tamyiz. Ya, tamyiz itu usia 7 tahun Hijriah. Udah bisa membedakan mana roti, mana api. Udah bisa makan sendiri, cebok sendiri, pakai baju sendiri. Dia mau belajar nih Al-Quran, umpamanya ke pengajian, bawa Al-Quran di tenteng-tenteng. Boleh, nggak apa-apa. Kalau belum tamyiz, dibawa tamyiz, masih 3 tahun, 4 tahun, mutlak haram, nggak boleh megang Al-Quran. Banyak di zaman sekarang anak kecil megang Al-Quran disuting sama bapaknya. Tak boleh, haram. Karena hal tersebut akan menyebabkan Al-Quran dihinakan, dipegang-pegang, digigit. Ada juga yang dibuang sama itu anak karena belum ada akalnya. Gitu. Potensi besar untuk dihinakan itu Al-Quran. Maka nggak boleh memegang Al-Quran bagi anak yang belum tamyiz. Baik dia punya wudhu, itu anak diwuduin sama bapaknya, ataupun nggak punya wudhu, tetap nggak boleh, haram. Karena akan menyebabkan kehinaan pada Al-Quran. Adapun yang sudah tamyiz boleh megang Al-Quran tanpa wudhu dengan syarat untuk belajar. Misalnya dia ke tempat pengajian dari rumah bawa Al-Quran, nggak apa-apa, karena memang untuk belajar, dengan syarat dia sudah tamyiz. Kalau dibawa tamyiz nggak boleh. Itu hal-hal yang haram dilakukan bagi orang yang nggak punya wudhu. Wallahu a'lam bishawab.